Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Sakila Najwa dengan NIM 0101212044 akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan hadis tematik. Nah, sebelum masuk ke pengertian hadis tematik, kita harus tahu dulu itu pengertian hadis. Nah, pengertian hadis menurut beberapa arti yaitu jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari qadim, sesuatu yang lama. Qorib, dekat, lawan kata dari ba'id, jauh. Berarti sesuatu yang diberitakan atau sedang diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat para ahli. Hadis dan ahli usul menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang telah dilakukannya. Kemudian setelah tahu pengertian hadis, kita masuk ke pengertian hadis tematik. Di sini pengertian hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhi. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Nah, yang dimaksud tematik atau maudhu'i di sini ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah. Bisa disimpulkan bahwa menjadikan suatu masalah, mencari suatu masalah dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik yang sedang dibicarakan atau masalah yang dibicarakan tersebut. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dan dengan penjelasan dan pengkajiannya. Sebenarnya metode ini hampir sama dengan metode tafsir tematik, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja dalam metode hadis tematik, seseorang hanya menyeleksi kualitas hadis tersebut terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Kemudian setelah kita tahu pengertian hadis tematik, kita harus tahu dulu metode kajian hadis tematik ini apa aja gitu. Menurut Haifah, kajian hadis tematik terdapat 3 metode di dalamnya. Yang pertama itu ada kajian hadis tematik dengan kata kunci khusus. Yang kedua, kajian terhadap sebuah hadis khusus yang cenderung analitis. Yang ketiga adalah kajian hadis konseptual. Nah, di sini di kajian hadis konseptual ini ada beberapa langkah-langkahnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah yang ada di kajian hadis konseptual. Metode tematik konseptual ini adalah metode secara umum menjadikan realitas sebagai titik pijak, kemudian dilanjutkan pada proses analisis sesuai perspektif hadis tersebut. Nah, langkah-langkah ketika kita akan melakukan metode konseptual, melakukan kajian hadis tematik dengan metode kajian konseptual. Yang pertama, kita harus menentukan tema yang akan kita bahas. Misalnya kita akan membahas permasalahan yang sering dibicarakan gitu. Kemudian kita memaparkan makna suatu topik dalam berbagai kalimat. Setelah kita menentukan tema tersebut, kita memaparkan makna topik tersebut, memaparkan tema tersebut dalam berbagai kalimat. Yang ketiga, melakukan pembatasan terhadap konsep pada hadis yang sudah dipilih. Yang keempat, mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema sebagai pendukung, baik secara lafal maupun makna melalui tahris al-hadits. Yang kelima, melakukan iktibar sanad pada seluruh jalur periwayatan.
Yang keenam, melakukan penelitian sanad yang meliputi ketersambungan sanad, kualitas perawi baik dari aspek adalah maupun dabitnya. Yang ketujuh, melakukan penelitian matan yang memungkinkan adanya ilat dan syadz atau tidak. Yang ke-8, menelusuri asbab al-wurud sebagai signifikan memperjelas sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut. Yang ke-9, menelisik penjelasan hadis dari berbagai syarah hadis agar mendapatkan gambaran lebih detail dan rinci terkait tema yang dikaji. Lalu yang ke-10, melakukan konfirmatif pada ayat-ayat Al-Quran dan mengkompresikannya dengan keilmuan lain. Misal masalah kita mengkaji dari hadis, kemudian kita mengkompresikannya dengan ilmu-ilmu lain seperti seperti ilmu umum gitu. Jika temanya menyangkut hal-hal umum. Yang ke-11, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang ke-12, menarik kesimpulan dengan menggunakan dasar pendapat ilmiah. Setiap metode penelitian atau metode apapun itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Begitu juga dengan hadis tematik ini. Kekurangan dan kelebihan hadis tematik. Pertama, kekurangannya. Metode ini dilakukan terkait pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar tema tersebut. Makanya metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Jadi, kekurangannya jika kita pakai metode ini, kita hanya membahas satu tema tersebut. Kita tidak bisa menyamakan dengan tema-tema yang lain. Lalu kelebihan hadis tematik ini praktis, sistematis, juga dinamis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Dan tentu saja dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi semakin berkembangnya zaman, metode kajian hadis tematik ini juga mengikuti perkembangan zaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.